Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tawakal dan dua narasumber saya. Saya Sedika Putri. Dan saya Wahyu Jawa. Saya mendatangkan dua narasumber ini dari Universitas mana? Asia Yogyakarta. Prodinya apa? Prodi Psikologi. Oke, psikologi ya. Berarti kita akan mengangkat tema dengan kesehatan mental. Ya. Oke. Apa sih yang kalian ketahui tentang kesehatan mental? Gangguan kesehatan mental itu adalah kondisi di mana perasaan, perilaku, dan kondisi sosial seseorang itu terganggu. Itu yang kalian ketahui tentang gangguan mental. Tapi ada nggak sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan mental itu? Sebenarnya sih ada banyak. Cuman biasanya yang paling banyak itu ada di faktor lingkungan. Biasanya itu entah dari keluarganya, ataupun dari lingkungannya, ataupun memang dari anaknya itu sendiri yang menutup biasanya. Terus kalau dari contoh lingkungan itu yang kayak gimana? Contohnya biasanya dari pola asuh orang tuanya. Biasanya kan ada orang tua yang banyak kerja nih, sibuk, nggak ada waktu buat anaknya. Ya. Biasanya itu bikin anaknya jadi kayak kurang komunikasi dengan orang tuanya. Nanti anaknya akan tumbuh menjadi anak yang pendiam, kayak nggak mau bersosialisasi sama orang lain. Terus ada juga yang orang tuanya ada waktu nih di rumah, cuman dia tidak bisa memberikan waktu yang waktu senggang untuk mereka bermain seperti itu. Terus pola asuhnya juga parah, mungkin anaknya dimarahin atau bikin trauma. Itu juga bisa jadi faktor dari gangguan mental pada anak. Itu. Terus kalau kita ingin mengetahui seseorang itu kena gangguan mental tuh gimana sih caranya? Ada perbedaan perbedaan antara orang lain yang sehat sama gangguan mental itu ada perbedaannya nggak? Seperti yang aku bilang tadi, biasanya orang yang dengan gangguan mental itu lebih tertutup orangnya. Kalau misalnya kita lagi bicara sama orangnya bakal nggak bisa eye contact sama kita. Aku berarti gangguan mental. Enggak juga dong. Maksudnya kayak setiap kali kita ngobrol, dia pasti susah mencari kosakata yang tersusun gitu loh. Kayak terus gitu. Biasanya kayak dia susah menyusun kosakata. Terus ada lagi yang biasanya orangnya benar-benar nggak mau berkomunikasi sama orang, tapi dia lebih suka mendengarkan orang lain. Ya. Berarti dia pendengar yang baik ya? Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Terus kalau cara mengatasinya tuh gimana kalau orang yang kena gangguan mental itu? Apakah masih bisa sembuh atau? Tergantung tingkatannya. Oh, ada tingkatannya? Iya. Kan itu ada tingkatannya tuh, ada stres, depresi, terus ya lain sebagainya itu. Biasanya kalau tingkat gangguan mental yang tingkat rendah, misalnya kayak mungkin dia anxiety, kecemasan. Orang yang anxiety itu biasanya kecemasannya udah kayak contohnya kayak misalnya kamu mau pergi keluar nih, kamu udah matiin kompor, tapi waktu di jalan kamu ingetin kompornya belum dimatiin, kamu balik lagi. Itu bisa dicegah dengan konsultasi psikolog. Itu bukannya pelupa aja ya? Itu gangguan mental juga? Iya, bisa. Oh, pelupa itu salah satu gangguan mental juga? Kalau pelupa sih beda lagi. Iya, bener-bener lupa gitu, bener-bener nggak dimatiin. Oh, oke. Pelupa itu faktor bukan sih? Iya, tapi kayaknya aku juga nih. Terus kalau kan ini gangguan mental tuh ada yang tingkat-tingkatannya. Iya. Terus yang tingkat paling tinggi itu apa? Masih bisa disembuhkan nggak? Tingkat tinggi sih ada sosiopat ya. Sosiopat tuh kayak gimana? Mainnya jauh banget coy. Sosiopat itu kayak di bawahnya psikopat. Oh, bawahnya sih. Dia tuh sadar kalau dia melakukan tindak kejahatan yang keji, kayak misalnya pembunuhan atau pemutilasian gitu ya. Tapi setelahnya dia bakal sadar akan kesalahannya. Dia takut akan di penjara, takut dicaci orang. Bedanya sama psikopat, dia senang akan melakukan hal itu. Dia suka dicari orang.
Berarti tingkatannya paling tinggi itu sosiopat, terus di bawahnya psikopat. Kembali. Oh kebalik ya, kebalik. Oke, berarti psikopat tuh paling tinggi. Ya. Nah, gini bicara tentang psikopat, aku juga penasaran. Apa sih yang mendorong mereka tuh untuk membunuh dan kayak meluapkan hasrat kepuasannya tuh dengan cara membunuh tuh kenapa? Ya, karena sosial tadi biasanya mereka tumbuh di lingkungan yang buruk. Biasanya entah itu di lingkungan yang biasanya sudah terbiasa dengan kekerasan, terus ada juga yang minum-minum alkohol dan lain sebagainya, itu bisa memicu keinginan mereka untuk membunuh orang lain. Biasanya mereka tuh kalau nggak melihat, mereka jadi korban. Itu bisa menimbulkan trauma yang bisa memicu mereka gitu loh. Awalnya mereka coba-coba kayak Awalnya sih coba-coba. Kayak- Kebetulan orang. enggak, kayak misalnya coba-coba, misalnya mereka lagi terdesak gitu membunuh orang, mereka takut awalnya jadi sosiopat kan awalnya, tapi entah Lama karena kebiasaan jadi entah karena lingkungannya itu tadi yang sudah terbiasa karena nggak dicari polisi atau di mana, akhirnya ini kebiasaan jadi kayak kayak hobi gitu. Semakin dicari orang semakin suka, semakin menjadi-jadi. Oh, mungkin gara-gara tekanan yang mereka rasakan tuh malah mereka tuh menikmatinya gitu ya. Otaknya mikirnya Kayak kayak ya kecanduan udah gitu. sih udah biasa gitu. Kayak rasa kecanduan gitu ya. Iya. Kalau nggak melakukan dia kayak narkoba, gelisah iya. malah ya. Oke. Terus percaya alien nggak? Alien. Gue mau Kok jauh bisa sampai alien loh? Ingat mau? Jawab itu terus dulu. Yo. Ya udah. Nah, Iya. Tolong sih. Iya. Nah, untuk masnya nih, kan tadi dia membahas psikolog. Psikolog, salah. Nah, untuk masnya nih, kan tadi mbaknya membahas tentang psikopat. Nah, dari masnya tuh ada nggak sih solusi buat psikopat tuh bisa sembuh dari kebiasaan membunuhnya itu? Ya itu bisa sembuh sih. Nah, dengan cara apa? Dengan kayak terapi berpikir positif, karena kan psikopat itu berpikir mereka itu negatif terus. Dan sehingga mereka itu harus latihan. Yang pertama itu pasang diri. Yang kayak misalnya kan pasang diri itu lebih ke individu sendiri sih. Karena mungkin mereka itu belum ke apa itu namanya, belum percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah itu kan nanti seperti yang normal dulu. Seperti orang-orang yang positif itu kan psikopat itu kan orangnya negatif kan. Iya. Dan mereka itu harusnya bikin positif. Caranya gimana? Mereka itu ya seperti aktivitas orang-orang normal biasanya, seperti Mungkin dengan cara baca buku, ya bisa, atau dengan mengubah hobinya yang lain, bisa jadi biasanya mereka direhabilitas di masa kecil. Nah, ini kan biasanya psikolog itu berpikir positif negatif kan? Psikopat. Iya, salah info. Enggak. Nah, biasanya kan psikopat itu dia berpikirnya negatif kan. Nah, kalau dia menganggap pikiran mereka yang positif terus menganggap pikiran anda ini yang negatif tuh gimana caranya biar Itu tugasnya psikiatri ya. dokter psikosomatis. oh, Nanti ada tingkatannya lagi berarti? Iya, kayak spesialisnya gitu. spesialisnya nanti di sana ada kayak itu tadi. Oke. Jadi tadi kalau gangguan mental tuh ada berapa jenis saja sih yang kalian tahu tuh? Loh, itu Terus ini tentang gangguan mental tuh ada nggak sih tetangga atau orang-orang dekat kalian tuh yang terkena gangguan mental? Ada. Nah, contohnya Kebanyakan bilang saya itu jatuh kayak nggak pernah keluar dari rumah. Jadi cuma di kamar, tidur, makan, dan cuma di rumah aktivitasnya nggak ngapa-ngapain. terus dia sekarang kerja atau sekolah nggak? Udah lulus dan nggak mau kerja, belum mau kuliah juga. Itu penyebabnya apa kira-kira kalau penyebab? Penyebabnya pertama itu mungkin waktu kecil, karena sering sakit, juga sama kurang baik di lingkungan dan keluarga juga. Oh, jadi dia lebih mengurung diri dulu gitu ya? Betul. Oke. Kalau di Mbak Sanjaya?
Ada nggak tetangga atau orang dekat Anda yang terkena gangguan Ada mental? sih. Ada. Tapi saya nggak bisa sebutin. Ya. Ya kayak ciri-ciri. Ya. Kalau dia Bukan kameramen kan? bukan ke ini ya, dia tuh kalau di rumah hampir kayak ini tadi punya Mas Wahyu. Dia lebih suka mengurung diri di kamar, bukan rumah, kamar. Di kamar. Dia nggak mau keluar kalau nggak makan, mandi, dia nggak mau keluar. Terus kalau kayak gitu tuh gimana cara dia bisa berkomunikasi? Dia suka berkomunikasi, cuman bedanya kan ada salah satu gangguan mental yang menyebabkan orang yang mengalaminya itu punya emosi yang meledak-ledak. Nah itu salah satunya. Setiap kali dia bicara atau misalnya dia beradu argumen dengan orang lain, dia tuh nggak bisa kontrol emosinya gitu loh. Oh, dia tuh modelnya temperamental gitu? Iya, mau masalah kecil, masalah sepele maupun masalah besar, dia harus pakai kepala itu batu banget tuh kayak istilahnya kayak gitu. Iya. Dibilangin susah, sekalinya berkomunikasi sama orang pun dia nggak nyambung. Terus ini udah kerja ya orangnya ya. Kemarin itu orang tuanya nyuruh dia kerja, cuman dia nggak mau. Dia lebih milih kerja online yang menurut orang tuanya itu nggak Kurang efisien? Iya. Udah dipaksa berapa kali, nggak mau. Kayak dia bener-bener Udah batu bebel iya, gitu ya? udah nutup diri banget gitu. Cuman masalahnya dia ini sarjana di bidang keguruan, tapi dia nggak mau nerusin itu. Nggak mau nerusin bidangnya gitu? Iya, dia lebih suka ya udah sih aku cukup segini aja gitu, nggak mau lagi. Itu nggak ada faktor di belakangnya atau nggak dia tiba-tiba gitu aja? Sebenarnya sih nggak tahu ya, mungkin dari masa kecilnya dia soalnya anak bontot ya. Oh, anak bontot. Anak terakhir, mungkin tak dari kakak-kakaknya atau dari orang tuanya, mungkin salah parentingnya, mungkin dari lingkungannya, dia suka dibully atau gimana, itu juga bisa jadi faktor. Oke. Itu ya tadi pembahasan kita tentang kesehatan mental ya. Nah, dan yang aku simpulkan, pesan-pesannya tuh kalian jangan pernah menganggap diri kalian itu sendiri. Kalian harus memiliki teman yang bisa kalian salurkan emosi kalian biar agar emosi yang kalian pendam itu terbagi, tidak memuncak pada diri kalian sendiri. Nanti kalau kalian menahan itu kayak kanker. Nanti kalau semakin lama semakin tidak diobati, itu maka akan menggerogoti diri sendiri. Oke? Begitu kan? Atau ada tambahan lagi? Cukup. Cukup dari masnya atau enggak pesan dari kakaknya kalau dia melihat, pesan dari siapa tadi kalau ada melihat? Ya sering-sering berkomunikasi ya, karena kita tuh selalu butuh orang agar buat menemani. Kalau kita di lost control pasti ada seseorang yang bisa mengontrol kita. Jadi ya itu, kita harus selalu butuh seseorang. Oke, terima kasih. Saya Muhammad akan mengundurkan diri dan dua narasumber saya. Saya Jessica Putri. Dan saya Abi juga. Terima kasih.